Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Karunia Pate dengan NIM 2023-31054. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Kejahatan Cyber dan Korbannya. Studi kasus penipuan online, scam atau phishing terhadap masyarakat digital di Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana penipuan online terjadi, mengapa masyarakat masih menjadi korban, dampak yang ditimbulkan, serta rekomendasi yang dapat dilakukan agar kasus tersebut dapat diminimalkan. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya literasi digital di era perkembangan teknologi saat ini. Selanjutnya, pada latar belakang ini, saya ingin menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan berkomunikasi, berbelanja secara online, melakukan transaksi perbankan digital, hingga penggunaan dompet digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul ancaman berupa meningkatnya kejahatan cyber, khususnya penipuan online. Berdasarkan data patroli cyber Polri, penipuan online menjadi salah satu jenis kejahatan cyber yang paling banyak dilaporkan. Yang perlu dipahami adalah korban tidak selalu menjadi korban karena kurang hati-hati, tetapi pelaku menggunakan teknik social engineering, yaitu manipulasi psikologis, menciptakan rasa panik, tekanan waktu, hingga menyamar sebagai pihak yang dipercaya agar korban mengambil keputusan tanpa melakukan verifikasi. Penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana modus penipuan online berdasarkan hasil wawancara korban. Kedua, mengetahui dampak yang dialami korban baik dari sisi finansial maupun psikologis. Ketiga, melihat hubungan antara literasi digital dengan kemungkinan seseorang menjadi korban. Dan yang terakhir adalah menyusun rekomendasi pencegahan yang dapat diterapkan oleh masyarakat maupun pihak terkait. Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah. Pertama, menganalisis modus penipuan online. Kedua, mengidentifikasi dampak positif maupun negatif yang dialami korban. Ketiga, mengkaji pengaruh literasi digital terhadap kerentanan masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi pencegahan berdasarkan hasil penelitian dan kajian literatur ilmiah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang digunakan. Teori pertama adalah cybercrime, yaitu kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama. Kemudian terdapat differential association teori yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui lingkungan sosial. Selanjutnya, routine activity theory yang menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika ada pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan lemahnya pengawasan. Terakhir adalah social engineering, yaitu teknik manipulasi psikologis yang membuat korban percaya kepada pelaku sehingga memberikan informasi penting atau melakukan transaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 3 narasumber yang pernah menjadi korban penipuan online dalam 2 tahun terakhir. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan durasi sekitar 20-30 menit. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi pustaka menggunakan jurnal Sinta dan data resmi dari Polri, Kominfo, serta OJK. Seluruh hasil wawancara kemudian ditranskripsikan dan didokumentasikan sebagai data penelitian. Tahapan penelitian dapat dilihat dari flowchart, yaitu dimulai dari menentukan topik dan menyusun rumusan masalah, selanjutnya menyusun pedoman wawancara, kemudian mencari narasumber dan meminta persetujuan wawancara. Setelah itu dilakukan pengumpulan data melalui wawancara,
Data hasil wawancara kemudian ditranskripsikan menjadi teks, selanjutnya dilakukan analisis tema berdasarkan teori dan jurnal yang digunakan, dan tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian secara sistematis. Penelitian ini melibatkan 3 narasumber. Narasumber pertama mengalami penipuan jual beli online dengan kerugian sekitar 1 juta rupiah. Narasumber kedua mengalami phishing melalui tautan palsu yang mengatasnamakan bank sehingga saldo rekeningnya berkurang sekitar 2.200.000 rupiah. Sedangkan narasumber ketiga menjadi korban investasi bodong melalui grup WhatsApp dan Telegram dengan kerugian sekitar 500.000 rupiah. Analisis dapat dilakukan menggunakan tematik analisis, yaitu mencari pola yang muncul dari hasil wawancara, mengelompokkan tema, kemudian membandingkannya dengan teori dan penelitian sebelumnya. Dari hasil penelitian terdapat beberapa temuan utama. Pertama, meskipun modus penipuannya berbeda, semuanya menggunakan teknik social engineering. Kedua, pelaku memanfaatkan tekanan waktu, rasa percaya, dan iming-iming keuntungan untuk mempengaruhi korban. Ketiga, seluruh korban tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Keempat, dampak yang dialami bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga muncul rasa malu, cemas, trauma, dan berkurangnya kepercayaan terhadap transaksi digital. Selain itu, proses pelaporan kepada pihak terkait juga dirasakan cukup lambat oleh para korban. Pada tabel ini terlihat bahwa ketiga narasumber mengalami modus yang berbeda. Media yang digunakan juga berbeda, mulai dari marketplace, WhatsApp, hingga Telegram. Kerugiannya berkisar antara 500.000 hingga 2.200.000 rupiah. Walaupun berbeda, penyebab utamanya tetap sama, yaitu kurang melakukan verifikasi sebelum mengambil keputusan. Artinya, pola social engineering digunakan secara konsisten pada setiap kasus. Slide ini menunjukkan bagaimana proses penipuan biasanya terjadi. Pertama, pelaku membangun kepercayaan korban, kemudian pelaku menciptakan rasa panik atau mendesak korban agar segera mengambil keputusan. Karena terburu-buru, korban tidak melakukan verifikasi lagi. Akibatnya, korban memberikan data pribadi, OTP, atau melakukan transfer sehingga mengalami kerugian. Jadi, sebenarnya bukan teknologi yang diretas, melainkan psikologi manusianya yang dimanfaatkan. Nah, pada grafik ini menunjukkan total kerugian dari ketiga narasumber sebesar 3.700.000 rupiah. Namun, angka tersebut hanya menggambarkan kerugian finansial. Kerugian psikologis seperti stres, rasa malu, dan trauma tidak dapat dihitung dengan nilai uang. Tetapi dampaknya juga sangat besar terhadap korban. Temuan penelitian ini tidak hanya berasal dari hasil wawancara. Hasil tersebut juga dibandingkan dengan berbagai jurnal ilmiah terbaru. Kesimpulannya menunjukkan bahwa pola social engineering, rendahnya literasi digital, dampak psikologis, serta sulitnya melacak pelaku juga ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian memiliki kesesuaian dengan literatur ilmiah yang ada. Meskipun sebagian besar berdampak negatif, terdapat beberapa dampak positif. Korban menjadi lebih berhati-hati saat bertransaksi, mulai menggunakan autentikasi dua faktor, tidak mudah membagikan data pribadi, serta menjadi sumber edukasi bagi keluarga dan orang di sekitarnya. Sedangkan dampak negatif meliputi kerugian finansial, stres, kecemasan, trauma, menurunnya kepercayaan terhadap layanan digital, serta proses pelaporan yang cukup panjang. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama, untuk masyarakat,
Selalu lakukan verifikasi sebelum transfer dan jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Untuk penyedia layanan digital, perlu meningkatkan sistem pendeteksi penipuan serta memberikan edukasi kepada pengguna. Pemerintah diharapkan mempercepat proses penanganan laporan dan meningkatkan kemampuan forensik digital. Sedangkan lembaga pendidikan perlu memperkuat materi mengenai literasi digital dan keamanan cyber agar masyarakat lebih siap menghadapi ancaman digital. Sebagai kesimpulan, penipuan online merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber yang terus berkembang. Pelaku memanfaatkan teknik social engineering untuk memanipulasi korban. Dari penelitian ini ditemukan 3 modus utama, yaitu jual beli fiktif, phishing, dan investasi bodong. Rendahnya literasi digital menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan kerentanan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama melalui peningkatan literasi digital, penguatan sistem keamanan, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Selanjutnya, poster yang saya buat berjudul Waspada Scam dan Phishing di Era Digital. Poster ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengertian scam dan phishing, contoh kasus nyata berdasarkan hasil penelitian, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan seperti tidak membagikan OTP, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, dan selalu memverifikasi informasi sebelum melakukan transaksi. Harapannya, poster ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih aman dalam beraktivitas di dunia digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya literasi digital dan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penipuan online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.